guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang pengen idenya dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Sekarang kamu ceritakan seluruh kronologi kenapa Putri sampai bisa bertengkar di Paris. Dan beritahu saya, siapa orang yang berani melukai anak saya? Saya akan kubur dia hidup-hidup. Jadi, Non Putri ingin mengajak teman-temannya ke Paris. Saya sudah niat untuk mengawal dia ke Paris. Tapi Non Putri tidak mau dikawal. Katanya dia malu sama teman-temannya. Dia mengancam akan memecat saya jika saya memaksa untuk mengawal dia ke Paris. Dan pada akhirnya, mereka berangkat ke Paris tanpa pengawalan dari saya. Saya tetap memantau aktivitas Non Putri melalui alat sadap yang saya pasang di bajunya. Lalu tiba-tiba, Non Putri menelpon saya. Katanya ada yang ingin melawan dia di Paris. Dengan sigap, saya langsung menuju Paris saat itu juga. Saat saya sampai di Paris, saya terlambat. Ternyata Non Putri sudah bertengkar dengan orang itu. Situasinya waktu itu sangat heboh sekali. Tapi untungnya bisa saya kendalikan situasinya. Dan akhirnya saya bisa membawa Non Putri pulang dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Anakku, pasti dia sangat sedih sekali mengalami kejadian seperti itu. Pasti dia syok sekali. Dia nggak tahu mau ngapain di negeri orang, Putri. Sekarang kamu beritahu saya, siapa orang yang berani melawan dan melukai anak saya di Paris? Pasti dia anak orang kaya juga. Cuman orang kaya yang bisa beli tiket menuju Paris hanya untuk bertengkar dengan si Putri. Cepat beritahu saya, siapa anak yang berani melawan Putri? Dia adalah orang yang dibenci oleh Putri akhir-akhir ini. Dia adalah Feli. Dia rela jauh-jauh ke Paris hanya untuk melukai Non Putri. Dia adalah orang yang jahat. Dia adalah orang yang menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya aku sudah mengira kalau Feli adalah pelakunya. Ternyata benar dia. Anak itu. Kenapa sih si Feli itu selalu membawa Putri dalam masalah? Pak, kita harus turun tangan, Pak, agar Putri tidak disakiti lagi oleh si Feli. Benar. Kita harus mencari si Feli itu sekarang. Dan kita harus membuat dia merasakan akibatnya. Jangan. Sepertinya Tuan dan Nyonya jangan langsung menghampiri Feli. Terus siapa yang harus kita cari? Iya, kan dia biang masalahnya. Jadi kita harus cari dia dulu dong. Kita harus hukum dia. Orang tuanya Feli pasti akan mengamuk besar jika mereka tahu kalau Tuan dan Nyonya yang menghukum Feli. Tuan dan Nyonya tahu sendiri kan, orang tuanya Feli adalah orang yang menjebloskan Tuan dan Nyonya ke penjara. Terus, kita harus bagaimana, bodyguard? Kita ini harus turun tangan,
agar Putri tidak disakiti lagi. Sepertinya Tuan dan Nyonya harus menghampiri orang tuanya Feli. Mungkin mereka bisa diajak bekerja sama agar Feli dan Putri tidak bertengkar lagi. Benar juga ya. Tapi menurut Papa, apa orang tuanya Feli itu bisa diajak kerja sama? Mereka itu kan sama-sama licik. Papa juga nggak tahu. Tapi gimana kalau kita ancam aja dia, Mah? Kita pura-pura punya kenalan di kepolisian. Dan Papa juga pura-pura punya bukti tentang korupsi papanya Feli. Mereka pasti bakal ketakutan kan? Dan mereka pasti bakal nurut apa yang kita bilang. Gak apa-apa kita bohong kayak gitu. Gak apa-apa, Mah. Ini demi anak kita. Agar anak kita selamat. Emang kita nggak punya kenalan ya, Pak, di sini? Nggak ada yang bisa bantu kita sama sekali. Susah kalau di negara ini, Mah. Seluruh bisnis kita ada di luar negeri. Makanya kita nggak pernah punya kenalan di negeri ini, Mah. Ya sudah kalau begitu. Papa mencari papanya Feli, dan aku mencari mamanya Feli. Gimana? Oke, Mah. Tapi Mama hati-hati ya, Mah. Jangan sampai ada sesuatu yang buruk terjadi sama Mama. Tenang aja. Mama udah belajar karate kok. Kalau ada yang ganggu Mama, haya! Pasti dia akan langsung mati. Serem juga ya, Mama. Oke, Mah. Kalau gitu Papa berangkat dulu ya, Mah. Oke, Mama juga berangkat sekarang. Dadah, Papa. Untung aja aku gak dipecat. Mbak, Mas jahat. Bisa-bisanya Mas tidak melindungi Non Putri. Saya kesal. Mbak, Mas bisa jelaskan, Mbak? Bagus sekali loh berliannya. Untung aja Papa jadi ya ngasih 3,2 miliar. Aku jadinya bisa beli deh berlian barunya ini. Ya ampun, bagus banget. Duit korupsi aja bangga. Yakin bisa tidur tenang belanja pakai duit hasil korupsi, hah? Siapa kamu? Berani-beraninya ya kamu nuduh aku pakai duit korupsi? Oh, jadi kamu udah lupa ya sama aku? Kenalin, aku mamanya Putri. Putri SD negeri swasta? Kamu mamanya? Iya. Kamu nggak ingat sama saya? Sebelum Putri dan Feli bertemu di SD negeri swasta, kita udah pernah bertemu. Hah? Kapan? Siapa emangnya kamu? Saya adalah Isabel, pemilik perusahaan fashion nomor 1 di dunia. Orang yang dulu kamu jebloskan ke penjara. Isabel? Kamu udah keluar dari penjara? Kapan? Jadi suamimu nggak cerita ya? Dari hasil penyelidikan, terbukti kalau sebenarnya aku itu nggak salah. Dan akhirnya aku bisa bertemu lagi dengan anakku Putri yang sudah hidup tersiksa gara-gara kamu jebloskan aku ke penjara. Terus kenapa kamu cari aku sekarang? Hah? Kamu mau jeblosin aku ke penjara juga? Coba aja kalau bisa. Kamu lupa ya? Adik aku itu petinggi di kepolisian. Tenang aja. Aku kesini bukan untuk balas dendam kok. Aku nggak sebocil itu ya. Terus ngapain kamu kesini? Aku cuma mau ngasih tahu ke kamu. Tolong jaga anakmu Feli dengan baik ya. Kalau sampai si Feli itu melukai anak saya lagi, akan saya habiskan keluarga kamu. Ngerti? Oke. Karena kamu diam berarti aku anggap kamu ngerti ya. Oh ya. Emang cuma kamu doang yang punya kenalan di kepolisian? Aku juga punya ya. Jadi jangan macam-macam sama aku. Ternyata serem juga ya orang tuanya Putri. Sejak kapan mereka itu keluar dari penjara? Papa kenapa sih gak cerita sama aku? Aku kan gak siap buat ketemu sama mereka. Feli juga. Ngapain sih dia itu sama Putri? Susah banget sih dikasih tahu anak itu. Akhirnya duit korupsinya
masuk juga ini. Ada berapa ini nol ini? 1, 2, 3. 10 miliar. Kalau kayak gini terus, aku bisa kaya raya. Enak sekali korupsi duit rakyat ini. Kira-kira proyek apa lagi yang bisa aku korupsi ya? Masih korupsi juga ya kamu? Aduh! Siapa sih yang berani masuk ke ruanganku? Raja? Ngapain kamu ada di sini? Kenapa kamu kaget kayak gitu? Takut ya? Aku jeblosin ke penjara. Enggak kok. Siapa yang takut? Hah? Aku ini pejabat tertinggi di kota ini. Aku bisa ngelakuin apa aja kok. Oh, pantesan kamu jeblosin aku ke penjara ya. Tapi tenang aja. Sekarang kamu gak akan bisa lagi jeblosin aku ke penjara. Kamu ngapain kesini? Hah? Kamu mau ngancam aku? Ayo silakan. Aku gak takut. Tenang aja. Aku kesini dalam maksud yang baik kok. Kasih tahu anakmu Feli, jangan pernah menyentuh anakku lagi. Kalau anakmu berani menyentuh anakku lagi, aku bakal menjebloskan kamu ke penjara. Aku akan membuat Feli tersiksa seumur hidupnya. Saat aku di penjara dulu, anakku Putri harus hidup miskin dan tersiksa. Itu semua gara-gara kamu menjebloskan aku ke penjara. Aku sudah mengumpulkan seluruh bukti-bukti korupsi yang kamu lakukan. Tapi aku masih berbaik hati. Aku tidak akan melaporkan kamu. Karena aku tahu kamu masih punya anak kecil yang masih harus kamu nafkahi. Tapi kalau sampai anakmu itu melukai anakku lagi, aku akan laporkan kamu ke polisi dan aku akan penjarakan kamu. Aku akan membuat anakmu Feli tersiksa sama seperti Putri dulu yang hidup miskin dan tersiksa gara-gara aku di penjara. Itu aja yang mau aku omongin hari ini. Semoga kamu mengerti. Selamat siang, bos. Gimana? Dari hasil penyelidikan saya, mamanya Putri sama sekali tidak punya kenalan di kepolisian. Dan papanya Putri sama sekali tidak mempunyai bukti terkait korupsi yang bos lakukan. Seluruh bisnis mereka ada di luar negeri. Jadi mereka tidak punya kenalan sama sekali di negara ini, bos. Jadi mereka cuma gertak palsu aja toh. Tapi bos harus hati-hati. Ada sesuatu yang tidak bisa saya lacak di keluarga mereka. Pokoknya kamu awasi terus mereka. Jangan sampai korupsi saya ketahuan. Mengerti? Mengerti, bos. Baiklah, silakan pergi. Angkat, Pak, angkat! Kenapa? Pak, aku dihancam sama Isabel, mamanya Putri. Sama aku juga. Aku juga diancam oleh raja papanya Putri. Kok papa gak bilang sih kalau mereka itu udah bebas? Dia itu ngancam aku tau, Pak. Dia bilang bakal ngancurin keluarga kita. Kita harus gimana ini? Kamu tenang aja. Mereka itu cuma gertak kita aja kok. Asistenku sudah menyelidiki keluarga mereka. Dan mereka sama sekali tidak bisa menghancurkan kita. Apa yakin? Katanya mereka juga punya kenalan di kepolisian. Itu bohong. Mereka tidak punya kenalan sama sekali di negara ini. Karena seluruh bisnis mereka ada di luar negeri. Oke deh kalau begitu, Pak. Aku percaya sama Papa. Raja, kamu kira aku bakal takut? Lihat aja nanti. Anakmu yang akan merasakan akibatnya.
Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!